Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan tentang hubungan interaksi biota laut dan peranan manusia dalam ekosistem terumbu karang. Saya Intan Berhanti Sedar dan rekan saya Aulia Rahma dan Wida Isa Fitri. Kami akan membuka presentasi hari ini. Indonesia mempunyai perairan laut yang lebih luas dari daratan. Oleh karena itu, Indonesia dikenal sebagai negara maritim. Perairan laut Indonesia kaya akan berbagai biota laut, baik flora maupun fauna. Demikian luasnya serta keragaman jasad hidup di dalam yang kesemuanya membentuk dinamika kehidupan di laut yang saling berkesinambungan. Perairan Indonesia dikenal kaya akan sumber daya hayati laut yang beraneka ragam, seperti alga, lamun, dan mangrove. Laut seperti halnya dengan daratan yang dapat dihuni oleh makhluk hidup seperti tumbuh-tumbuhan. Ekosistem terumbu karang ialah salah satu ekosistem dunia yang paling kompleks dan khas di salah satu daerah tropis. Produktivitas dan keanekaragaman yang tinggi merupakan sifat dari ekosistem ini. Perpaduan dalam keseimbangan dari bentuk-bentuk kehidupan yang ada menghasilkan panorama yang bernilai estetika tinggi. Terumbu karang mempunyai fungsi alami sebagai lingkungan hidup, pelindung fisik bagi pulau dan daratan, sumber daya hayati, dan sumber keindahan yang alamiah. Sebagai lingkungan hidup dan tempat hidup, terumbu karang menjadi tempat berkembang biak, tempat mencari makan, tempat bersembunyi bagi biota yang ada di terumbu itu sendiri, maupun biota perairan lainnya. Manfaat dari terumbu karang yang langsung dapat dimanfaatkan oleh manusia ialah dari sumber daya ikan, batu karang, pariwisata, penelitian, dan pemanfaatan biota perairan lainnya yang terkandung di dalamnya. Sedangkan yang termasuk dalam pemanfaatan tidak langsung adalah seperti fungsi terumbu karang sebagai penahan abrasi pantai, keanekaragaman hayati, dan lain sebagainya. Yang pertama, ada ekosistem terumbu karang dan interaksi ekologis. Kelompok binatang yang hidup berasosiasi dengan terumbu karang antara lain seperti Porifera, Gastropoda, Pelecypoda, Cirripedia, Crustacea, Echinodermata, Sipungkula, Polychaeta, dan ikan-ikan lainnya. Ekosistem terumbu karang merupakan suatu ekosistem kehidupan yang ukurannya dapat bertambah atau berkurang sebagai akibat adanya interaksi yang kompleks antara berbagai kekuatan biologis dan fisik. Menurut Nibaken, interaksi ekologis yang terjadi dalam ekosistem terumbu karang dapat dikelompokkan menjadi 3 jenis, yaitu persaingan, pemangsaan, dan grazing. Yang pertama adalah persaingan. Persaingan untuk memperoleh cahaya yang cukup dapat terjadi di antara jenis karang yang bercabang dan karang yang berbentuk hamparan atau masif. Biasanya, karang yang bercabang tumbuh lebih cepat daripada karang yang berbentuk hamparan atau masif, dan sering memperluas koloninya ke bagian atas dan lebih tinggi daripada bentuk hamparan dari cahaya. Untuk mencegah terjadinya penguasaan tempat dan memelihara keanekaragaman pada terumbu karang, karang yang berbentuk masif dapat mencegah pertumbuhan yang cepat dari karang yang bercabang dengan memakan jaringan hidup dari koloni-koloni karang yang menutupi mereka. Yang kedua, ada pemangsaan. Secara visual, terlihat bahwa ekosistem terumbu karang didominasi oleh karang dan ikan-ikan karang. Hal ini terjadi karena invertebrata lain tersembunyi dari penglihatan disebabkan besarnya tekanan pemangsaan pada terumbu. Jumlah hewan-hewan yang hidup di terumbu karang sangat banyak dan dapat diklasifikasikan sebagai predator. Predator yang mampu merusak koloni karang dan memodifikasi struktur terumbu karang adalah bintang laut seribu dan berbagai jenis ikan.
Nyibaken mengatakan bahwa bintang laut seribu ini mempunyai pilihan makanan yaitu spesies karang yang tumbuh dan dapat menguasai tempat, sehingga secara selektif melakukan pengurangan atau pemindahan karang yang sangat tumbuh cepat dan meningkatkan penyebaran karang, serta menolong spesies lain yang tumbuh lambat agar dapat terjamin kelangsungan hidupnya. Spesies ikan yang secara aktif memakan koloni-koloni karang adalah ikan buntal, ikan kuli pasir, ikan pakol, dan ikan kepe-kepe. Pemangsaan koloni-koloni karang oleh ikan pada pada keadaan yang cukup berat memungkinkan dapat mematikan koloni terumbu karang. Yang ketiga adalah grazing. Pengaruh grazing oleh ikan-ikan herbivora seperti Siganidae dan bulu babi dapat mengakibatkan percepatan pertumbuhan karang, namun mampu pula memperlambatnya. Nyibaken mengatakan bahwa pengaruh grazing oleh bulu babi seperti Diadema sp dapat kepadatan yang tinggi akan mematikan semua organisme, termasuk karang. Namun dalam kepadatan yang sedang, Diadema sp mampu membantu membersihkan daerah dari algae sehingga dapat ditempati oleh planula karang. Selanjutnya, presentasi akan dilanjutkan oleh teman saya, Vidya Ayu Sapitri. Baik, terima kasih kepada Intan Berlianti Serdar. Saya akan melanjutkan presentasi tersebut, yaitu interaksi terumbu karang dengan biota laut. Yang pertama ada interaksi antara terumbu karang dan algae. Yang kedua, interaksi antara terumbu karang dan ikan karang. Yang ketiga, interaksi dalam kategori predator prey atau parasit. Nah, iya, yang pertama interaksi antara terumbu karang dan algae. Di sini saya kelompokkan peran ekologis terumbu karang yang pertama. Nah, peran ekologis terumbu karang ini yang sedang menjadi sorotan adalah berfungsinya terumbu karang sebagai karbon sink atau penyerap karbon yang dapat memperkecil gas rumah kaca atau greenhouse gas, yang disingkat GSG. Nah, karbon ini dituduh sebagai gas utama yang dapat merusak lapisan ozon yang dapat berakibat pada terjadinya pemanasan global atau global warming dan perubahan iklim global. Nah, terumbu karang ini dengan keunikan simbiosisnya, yaitu antara hewan karang dengan flora Zooxanthellae, mampu menyerap karbon untuk proses fotosintesis dengan menghasilkan oksigen. Penyerapan karbon tersebut dapat mengurangi jumlah karbon yang ada di atmosfer. Nah, yang kedua, peranan alga Zooxanthellae dalam tubuh koral atau terumbu karang. Nah, dapat memanfaatkan atau menyerap karbon sebagai sumber energi dalam proses fotosintesis. Proses fotosintesis ini yang terjadi pada simbiosis koral algae dapat memicu terjadinya proses klasifikasi yang menjadikan hewan karang dapat membuat terumbu. Nah, terumbu karang inilah yang merupakan habitat bagi banyak biota laut. Nah, terus yang ketiga, fungsi bangunan terumbu. Apa sih fungsinya? Nah, sebagian besar dibentuk oleh karang pembangun terumbu atau disebut hemartaitic. Nah, yang membentuk endapan kapur atau aragonit masif. Nah, karang hemartaitic ini mengandung alga simbion Zooxanthellae yang sangat mempercepat proses klasifikasi. Dengan demikian, memungkinkan karang inangnya membangun koloni masif. Nah, Zooxanthellae memberikan makanan bagi koral. Nah, ini dibentuk melalui proses fotosintesis, sebaliknya koral memberikan perlindungan dan akses terhadap cahaya kepada Zooxanthellae. Maka terjadilah simbiosis mutualisme yang unik antara terumbu karang hermatipik dengan Zooxanthellae. Karang sebagai inang dan simbion terumbu karang ini adalah alga fotosintetik Dinoflagellata yang tinggal dalam jaringan endodermis dalam sel-sel hewan inang. Dengan demikian, simbiosis berlangsung sangat erat atau disebut endosimbiosis intraseluler. Nah,
Selanjutnya. Ya, yang kedua ada interaksi antara terumbu karang dan ikan karang. Nah, interaksi spesies ikan karang dan ekosistem terumbu karang meliputi yang pertama pemangsaan, yang kedua grazing. Nah, ikan dapat memiliki peran penting dalam jaringan makanan pada ekosistem terumbu karang. Nah, perannya dapat sebagai mangsa atau pemangsa. Kelebihan dari sisa makanan dan kotoran yang dihasilkan menyediakan makanan dan nutrisi bagi populasi yang lain. Nah, secara visual terlihat bahwa ekosistem terumbu karang didominasi oleh karang dan ikan-ikan karang. Nah, hal ini terjadi karena invertebrata lain tersembunyi dari penglihatan disebabkan besarnya tekanan pemangsa pada terumbu. Jumlah hewan-hewan yang hidup di antara terumbu karang sangat banyak dan dapat diklasifikasikan sebagai predator. Nah, yang pertama pemangsaan. Nah, dua kelompok ikan yang secara aktif memakan koloni-koloni karang adalah yang pertama, spesies yang memakan polip-polip karang mereka sendiri, seperti ikan buntal yang tadi disebutkan oleh teman saya, Intan Belendisedar. Bisa disebut juga Tetraodontidae. Lalu ada ikan kulit pasir yang disebut Monachantidae. Terus yang ketiga ikan pakol atau disebut Balistidae. Dan yang terakhir yang disebutkan juga oleh teman saya Intan Belendisedar, ikan kepe-kepe atau bisa disebut Chaetodontidae. Nah, yang kedua, ada sekelompok omnivora yang memindahkan polip karang untuk mendapatkan alga atau invertebrata yang hidup dalam lubang kerangka karang. Nah, seperti itu, ada dua kelompok. Nah, yang kedua yaitu ada grazing. Nah, kegiatan memakan alga oleh ikan-ikan herbivora dari jenis Siganidae, Pomacentridae, Acanthuridae, dan Scaridae yang mampu meningkatkan kemampuan karang dalam melakukan pemulihan dengan mengurangi jumlah alga. Nah, salah satu contohnya yaitu parrotfish atau Scaridae. Kebanyakan merupakan herbivora, meskipun ada beberapa yang juga memakan hewan karang. Nah, parrotfish ini memiliki paruh seperti burung parrot yang berfungsi untuk mengikis alga dari terumbu karang. Aktivitas grazing ikan ini memiliki arti penting bagi ekosistem terumbu karang. Nah, aktivitas grazing ini mampu mengendalikan populasi algae. Populasi algae yang berlebih akan mematikan terumbu karang. Karang merupakan hewan yang masuk dalam filum Cnidaria kelas Anthozoa. Terumbu karang bersimbiosis dengan algae Zooxanthellae. Iya. Bisa selanjutnya? Ya, ini yang terakhir. Ada interaksi dalam kategori predator prey atau parasit. Nah, yang pertama ada crown of thorn starfish. Itu apa sih? Nah, ini merupakan predator ganas bagi biota pembentuk terumbu karang. Bintang laut memangsa karang dengan menyelimuti permukaan terumbu karang dengan perutnya dan menghasilkan enzim pencerna yang merusak jarang lunak karang. Nah, ledakan populasi Acanthaster plancy. Nah, ledakan ini membawa dampak kematian karang dan bioerosi karang dan struktur terumbunya. Pada tahun 1981 sampai dengan 1982, terjadi ledakan populasi yang membunuh karang dengan kisaran sangat luas. Nah, serangan hewan ini menyebabkan 90% terumbu karang rusak. Nah, ledakan hewan ini terjadi karena predatornya, Caronia tritonis, diambil dan dijual sebagai hiasan serta runoff yang menyebabkan peningkatan nutrisi. Pertumbuhan populasi bintang laut berduri atau Acanthaster plancy ini, bintang laut berduri, mengancam kelangsungan terumbu karang di kawasan Coral Triangle, segitiga terumbu karang di Indonesia. Kawasan tersebut merupakan wilayah terumbu karang dengan keanekaragam hayati tertinggi di dunia. Nah,
pertumbuhan populasi bintang laut berduri. Nah, populasi ini sebenarnya mengancam terumbu karang. Kenapa bisa disebut mengancam terumbu karang? Karena salah satu ancaman serius bagi terumbu karang di seluruh dunia, terutama kawasan Indo-Pasifik, kerusakan secara massal ditemukan di banyak tempat di seluruh dunia. Nah, ledakan populasi ini telah mengurangi jumlah karang hidup di banyak tempat selama kurun waktu 30 tahun terakhir. Nah, bintang laut Acanthaster plansi merupakan salah satu masalah besar memang yang potensial dihadapi di dalam pengelolaan terumbu karang. Di antara pemangsa karang yang ada, Acanthaster plansi ini adalah pemangsa karang yang paling berbahaya ketika terjadi peledakan populasi, atau outbreak. Sehingga hampir seluruh karang hidup dimangsa oleh bintang laut berduri ini. Hewan ini langsung memakan jaringan hidup koral yang mampu memakan terumbu karang hidup sekitar 5-13 mm. Hal ini tentu saja mampu menimbulkan kerusakan karang jika dibandingkan dengan pertumbuhan rata-rata karang yang hanya 1-2 cm per tahun. Ya. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya, Aulia. Terima kasih. Terima kasih kepada Widya Ayu yang telah menjelaskan materi sebelumnya. Saya akan memaparkan materi selanjutnya. Peranan manusia dalam ekosistem terumbu karang. Manusia masih memiliki kurangnya kesadaran bahwa betapa pentingnya untuk menjaga dan melestarikan ekosistem, khususnya ekosistem terumbu karang. Manusia masih bersikap egois, menganggap bahwa apapun yang ada di bumi, khususnya alam, dapat digunakan semena-mena atau sesuka hati mereka untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Manusia juga dianggap sebagai pihak yang paling menentukan dalam tatanan ekosistem. Bahkan seringkali manusia serakah dalam menggunakan sesuatu yang ada di alam, salah satunya yaitu terumbu karang. Padahal ekosistem terumbu karang yang sudah terlanjur rusak memerlukan waktu bertahun-tahun guna merehabilitasi dirinya, dan juga diperlukan campur tangan manusia untuk mempercepat proses tersebut. Pemanfaatan sumber daya yang ada di terumbu karang yang bersifat destruktif berpotensi memberi dampak bagi perusakan habitat, terutama jika menggunakan bahan peledak yang menyebabkan kematian massal biota yang hidup di terumbu karang. Kegiatan penambangan karang juga merupakan ancaman terbesar terhadap sumber daya terumbu karang, karena laju pertumbuhan karang yang lambat, sehingga karang dapat dikategorikan sebagai sumber daya yang tak terbaharui. Untuk itu, manusia mempunyai peranan yang sangat penting dalam keberlangsungan ekosistem terumbu karang. Slide selanjutnya. Berikut itu peranan manusia dalam keberlangsungan ekosistem terumbu karang. Yang pertama, manusia sebagai komponen lingkungan hidup yang dominan. Manusia dianggap sebagai pusat dari alam semesta. Manusia merupakan pihak yang paling menentukan keberlangsungan dalam tatanan ekosistem karena lingkungan manusia terdiri dari lingkungan biotik dan abiotik. Artinya, lingkungan hidup manusia tidak hanya ditentukan oleh makhluk hidup, tetapi juga ditentukan oleh benda tak hidup. Dalam kesatuan ekosistem, faktor manusia sangat dominan. Kedudukan manusia sebagai bagian dari unsur lain yang erat kaitannya dan tergantung pula pada kelestarian ekosistemnya. Untuk itu, manusia harus dapat menjaga kesesuaian hubungan timbal balik dengan lingkungannya agar keseimbangan ekosistem tidak rusak atau terganggu. Slide selanjutnya. Yang kedua, manusia sebagai perusak lingkungan. Jika manusia mengusahakan sumber daya alam yang hanya berlandaskan pandangan untuk keperluan jangka pendek agar dapat memanfaatkan produksi sebanyak mungkin dengan modal seminimal mungkin dalam waktu singkat, maka hal ini hanya akan memakmurkan generasinya, tetapi menyengsarakan generasi penerusnya. Hal-hal yang akan timbul diantaranya adalah deteriorasi lingkungan atau merosotnya kualitas lingkungan.
sehingga tak mampu memberi kehidupan yang layak bagi manusia, bahkan bencana alam yang selalu mengancam. Menurut konsep bioekosistem, dinyatakan bahwa manusia dan makhluk lain di alam ini sama kedudukan dan fungsinya. Dalam konsep ini, proses rumah tangga lingkungan dan ekosistem terdapat dua komponen, yaitu komponen lingkungan atau produsen dan komponen kesatuan makhluk hidup atau konsumen. Slide selanjutnya. Yang ketiga, manusia sadar akan kekeliruannya. Setelah sadar akan kedudukannya sebagai bagian dari ekosistem dan tahu bahwa hakikat kehidupan serta kelangsungan keberadaannya sangat tergantung dari kondisi lingkungan dan habitatnya, tergantung dari sikap dan perilaku manusia, maka manusia berusaha mulai menjaga keseimbangan ekologis agar tidak goncang, kelestarian mulai diperhatikan. Sekian dari kelompok kami, tapi sebelumnya saya akan memberi kesimpulan dari yang telah kami paparkan, yaitu kelompok binatang yang hidup berasosiasi dengan terumbu karang antara lain kelompok Meiofauna, Porifera, Sipuncula, dan Polychaeta, Gastropoda, Palisepoda, Cirripedia, Crustacea, Echinodermata, dan ikan-ikan. Sedangkan kelompok algae yang terpenting adalah alga berkapur yang membantu memelihara dan membentuk terumbu karang. Terdapat 3 jenis interaksi ekologis yang terjadi di dalam ekosistem terumbu karang, yaitu persaingan, pemangsaan, dan grazing. Nah, interaksi terumbu karang dengan biota laut yang kami bahas itu dibagi menjadi 3, yaitu interaksi antara terumbu karang dan algae, interaksi terumbu karang dan ikan karang, serta interaksi dalam kategori predator. Interaksi terumbu karang dengan algae dapat dikatakan saling menguntungkan. Terumbu karang dengan keunikan simbiosisnya, yaitu antara hewan karang dengan flora Zooxanthellae mampu menyerap karbon untuk proses fotosintesis dengan menghasilkan oksigen. Penyerapan karbon tersebut dapat mengurangi jumlah karbon yang ada di atmosfer. Kemudian interaksi antara terumbu karang dan ikan karang dapat dikatakan saling menguntungkan juga. Karena ikan karang dapat memiliki peran penting dalam jaringan makanan pada ekosistem terumbu karang. Perannya dapat sebagai mangsa atau pemangsa. Sedangkan interaksi terumbu karang dalam kategori predator justru dapat dikatakan merugikan atau merusak keberlangsungan ekosistem terumbu karang. Nah, yang terakhir, peranan manusia terhadap keberlangsungan ekosistem terumbu karang sangatlah penting karena dapat dikatakan manusia sebagai lingkungan hidup yang dominan dan manusia sebagai perusak lingkungan. Manusia pun harus sadar akan kekeliruannya untuk menjaga keseimbangan ekosistem terumbu karang. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.